Salam sehat untuk kita semua. Bagaimana nih kabarnya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat tentunya. Dan tentunya juga siap untuk memulai video pembelajaran berikut ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu adalah Ibu Berlian Tiolina. Dan selama beberapa menit ke depan, Ibu akan memandu kita semua untuk memahami video pembelajaran kali ini tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, apa saja ya kompetensi yang harus anak-anak ketahui untuk mempelajari video ini? Mari kita simak info berikut ini. Dari beberapa indikator yang disajikan tersebut, yang menjadi fokus pembahasan kita di video ini adalah struktur dan fungsi organ sistem pernafasan manusia. Nah, sebelum kita memulai materi pernafasan, apakah kamu dulu pernah diingatkan oleh orang tua nih, jika kita dilarang berbicara ataupun bergurau saat kita sedang makan? Pernahkah terpikir oleh kamu mengapa hal demikian tersebut dilarang ya? Kali ini, coba diingat nih, pernah nggak sih kamu mendengar suara ini? Ya, tepat sekali, suara dengkuran atau suara ngorok kalau bahasanya. Terganggu nggak ya kalau kita mendengar hal begini pada saat kita sedang tidur? Nah, kenapa hal ini bisa terjadi ya? Coba dipikirkan. Nah, anak-anak, contoh-contoh yang kalian lihat barusan merupakan fenomena dari sistem pernapasan pada manusia. Ada banyak fenomena dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan sistem pernapasan. Nah, bahkan mungkin kita sendiri mengalaminya. Sungguh menarik ya, dan pastinya membuat kita penasaran akan hal ini. Mengapa bisa demikian ya? Nah, mari kita simak penjelasannya lebih lengkap lagi. Sebelum memahami struktur organ pada sistem pernafasan, mari kita pahami terlebih dahulu pengertian dari pernafasan. Bernafas merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Semua makhluk hidup melakukan proses ini. Demikian juga dengan manusia. Ketika bernafas, kita menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Oksigen digunakan untuk pembakaran zat-zat makanan, baik protein, lemak, dan karbohidrat dalam sel-sel tubuh tentunya. Pembakaran itu menghasilkan energi serta karbon dioksida. Nah, kamu tahu nggak sih, kalau kita bernafas, rata-rata sekitar 12 sampai 18 kali dalam setiap menitnya. Artinya, dalam satu hari kita bisa bernafas sebanyak 17.280 kali. Wow, walaupun kelihatannya proses pernafasan kita mudah, tapi proses yang ada dalam tubuh kita tidak mudah loh. Ayo kita bahas lebih lanjut. Pada gambar berikut, kita dapat melihat organ-organ dari pernafasan yang kita gunakan. Yang pertama, ada rongga hidung. Yang kedua, ada faring atau tekak. Yang ketiga, ada laring. Yang keempat, trakea atau batang tenggorok. Yang kelima, ada bronkus atau cabang batang tenggorok. Sementara yang keenam, ada bronchiolus, yaitu cabang bronkus. Dan yang ketujuh dan yang terakhir, ada kantong hawa buntu atau alveolus yang berada di dalam paru-paru kita. Organ pernafasan yang pertama yang mau kita bahas adalah organ hidung atau rongga hidung. Rongga hidung adalah tempat masuknya udara pernafasan. Permukaan dalam rongga hidung dilapisi selaput lendir dan banyak ditumbuhi rambut serta terdapat ujung saraf pembau atau olfaktori. Adapun hal yang terjadi dalam rongga hidung yaitu yang pertama ada filtrasi, penyaringan udara dari benda asing oleh rambut-rambut hidung. Dan yang kedua adalah proses penghangatan yang akan mengubah suhu udara yang masuk agar sesuai dengan suhu tubuh. Hal ini dimungkinkan karena di dalam rongga hidung terdapat konka atau kapiler-kapiler darah. Nah, setelah organ pernafasan yang pertama, kita lanjut yang kedua yaitu faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan. Dengan adanya faring, maka makanan masuk ke dalam kerongkongan. Dan dengan adanya faring pula, udara yang masuk ke dalam pita suara dapat menghasilkan suara.
Laring juga menjadikan manusia untuk mungkin bernafas melalui mulut. Lalu selanjutnya kita akan membahas organ pernafasan yang ketiga, yaitu laring atau yang dikenal dengan pangkal tenggorokan. Adapun bagian dari laring, yang pertama terdapat pita suara. Yang kedua, di dalam laring juga memungkinkan adanya jakun bagi seorang pria. Dan yang ketiga, di dalam laring pula terdapat celah glotis atau yang dikenal dengan lubang atau celah menghubungkan antara faring dengan trakea. Dan yang terakhir, di dalam laring terdapat katup pangkal tenggorokan atau yang dikenal dengan epiglotis yang akan membuka dan menutup jika ada makanan yang masuk ke dalam kerongkongan. Nah, dari penjelasan yang baru saja disampaikan, kira-kira anak-anak ingat nggak dengan stimulus yang disampaikan di awal? Yaitu mengapa pada saat makan kita dilarang untuk berbicara dan bergurau. Secara ilmiah, jalan pernafasan dan pencernaan makanan akan menjadi satu ketika ada di tenggorokan. Ketika makan sambil berbicara, yang dikhawatirkan adalah saluran tersebut akan bingung untuk memilih mana yang dimakan atau mana udara yang masuk. Nah, akan berbahaya jika makanan yang dikonsumsi masuk ke dalam jalan pernafasan. Nah, hal inilah yang menyebabkan makanan yang seharusnya masuk ke dalam kerongkongan akhirnya masuk ke dalam tenggorokan. Dan karena struktur bagian dalamnya licin, maka makanan akan mengenai silia sehingga akan memicu terjadinya reaksi tersedak. Karena silia sangatlah sensitif terhadap benda lain selain udara. Nah, sekarang jelaskan jawabannya. Jadi yuk mulai sekarang kita biasakan tidak berbicara ataupun bergurau pada saat makan ya. Nah, sementara video stimulus di awal tentang adanya suara, dengkuran, atau ngorok tadi, kita bisa diskusikan nanti pada saat pertemuan tatap muka di dalam kelas. Silakan kamu pahami penjelasannya dan juga kamu bisa melihat dari berbagai sumber dan literasi yang ada. Berikutnya kita akan masuk ke organ pernafasan yang keempat, yaitu trakea atau dikenal dengan batang tenggorokan. Dari gambar berikut kita bisa melihat jika trakea berupa pipa yang panjangnya kira-kira kurang lebih 9 cm yang tersusun dari tulang rawan dan lapisan terdalam dari trakea dilapisi oleh jaringan epitel bersilia yang dapat menghasilkan selaput lendir untuk menangkap debu dan partikel asing yang masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, kita masuk ke dalam organ kelima dari sistem pernafasan, yaitu bronkus. Mari kita lihat gambar bronkus berikut ini. Yang pasti, setelah laring terdapat dua cabang tenggorokan yang dikenal dengan bronkus yang dapat berfungsi untuk menyaring udara sementara. Dan jaringan epitel pada dindingnya menghasilkan lendir yang menangkap kotoran yang ikut masuk bersama udara. Berikutnya kita akan membahas organ yang keenam, yaitu bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Adapun fungsi utama bronkiolus adalah menghubungkan bronkus dengan alveolus. Dan untuk mengatur banyaknya udara yang didistribusikan ke paru-paru melalui mekanisme dilatasi atau proses pelebaran dan konstriksi atau penyempitan. Banyaknya bronkiolus di dalam paru-paru akan sama dengan jumlah lobus di dalam paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus dan paru-paru sebelah kiri memiliki 2 lobus. Jadi jumlah bronkiolus pada paru-paru sebelah kanan adalah 3 buah dan pada sebelah kiri adalah 2 buah. Dan bagian ujungnya terdapat banyak sekali gelembung-gelembung kecil yang biasanya disebut dengan alveolus. Kali ini kita akan membahas organ yang ketujuh dari sistem pernafasan, yaitu alveolus. Alveolus atau yang dikenal dengan saluran udara buntu merupakan saluran akhir dari alat pernafasan yang terdapat di paru-paru. Alveolus ini merupakan gelembung-gelembung udara. Dinding alveolus bentuknya tipis, dilapisi oleh epitel pipih selapis, kondisinya lembab dan berlekatan erat dengan kapiler darah. Di dalam alveolus juga terjadi pertukaran antara oksigen dari udara bebas ke dalam sel-sel darah dan karbon dioksida dari sel-sel darah
ke udara bebas. Dan jumlah alveolus terdapat sekitar 300 kantong. Kali ini kita akan membahas organ yang terakhir dari sistem pernafasan, yaitu paru-paru. Kalian tentu telah mengetahui di mana letak paru-paru. Ya, benar sekali. Paru-paru terletak di rongga dada manusia dan jumlahnya adalah sepasang, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru manusia dibungkus oleh selaput tipis yang dikenal dengan pleura. Pleura terdiri dari dua selaput. Satu selaput melekat ke tulang rusuk dan satu lagi melekat pada paru-paru. Sementara ruang antar keduanya berisi cairan limfa sehingga akan membantu terhindarnya dari gesekan ketika mengembang dan mengempis. Ukuran paru-paru sebelah kanan lebih besar daripada paru-paru sebelah kiri. Hal ini disebabkan karena paru-paru kanan mempunyai 3 lobus atau 3 gelambir, sementara paru-paru sebelah kiri mempunyai 2 lobus atau 2 gelambir. Dan bagian bawahnya dibatasi oleh otot diafragma. Dari penjelasan mengenai struktur dan fungsi organ pernapasan, mari kita mereview kembali apa yang telah kita bahas. Yang pertama, kita bisa melihat berikut adalah semua organ yang terlibat di dalam proses pernafasan. Dan bagian yang ditunjukkan ini merupakan bagian yang lebih detail dari paru-paru, mulai dari trakea, bronkus, bronkiolus, serta selaput pleura. Dan yang terakhir, kita bisa perhatikan bahwa berikut adalah pertukaran udara yang terjadi di dalam alveolus. Nah, untuk mematangkan kembali materi yang sudah kita bahas, yuk kita berlatih soal. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, dilapisi oleh epitel selapis pipih. Dan yang ketiga, berperan penting dalam sistem respirasi. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, maka struktur organ yang dimaksud dari gambar di samping nih, yang paling tepat adalah titik-titik. Yuk, silahkan dibahas dan dijawab. Nah, tepat sekali. Jawabannya adalah D, yaitu nomor 7 dari gambar yang ditunjukkan, yaitu menunjukkan organ alveolus. Demikian video pembelajaran pada struktur dan fungsi organ pada sistem pernafasan kali ini. Dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme pernafasan. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya dan do your best, stay safe and stay healthy. Tuhan memberkati.